Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan pendapat saya tentang mata kuliah Regulasi Komunikasi Digital yang diampu oleh dosen kami Ibu Diovita Hernika Pramadani, SIKOM MSI, tentang Undang-Undang ITE tahun 2008. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Bayunegoro yang biasa dipanggil Ucup, mahasiswa Unsia Ilmu Komunikasi. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita senantiasa berdampingan dengan yang namanya media digital, baik secara langsung maupun tidak langsung. Biasanya kita ini disebut dengan netizen, orang-orang yang bergelut dalam dunia internet. Menurut data Box, pada tahun 2022 bulan Oktober, pengguna media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook di seluruh dunia ini mencapai angka 4 miliar lebih. Angka yang sangat-sangat fantastis, dan ini kemungkinan besar kedepannya akan terus banyak penggunanya hingga dunia ini dipenuhi dengan media sosial. Dengan berbagai manfaat yang didapat dari penggunaan media sosial, ternyata ada kabar buruk yang perlu kita perhatikan, yaitu maraknya penipuan, kemudian pemalsuan berita, hoax, kemudian pencemaran nama baik, penyalahgunaan data. Dengan semua kabar buruk ini, pemerintah menilai hal ini perlu diatur dalam sebuah undang-undang. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan regulasi tentang informasi dan transaksi elektronik melalui Undang-Undang ITE tahun 2008. Undang-undang ini digunakan bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pengguna sehingga ia atau mereka semua merasa aman dalam penggunaan atau pemanfaatan media sosial. Lalu apa sih isi dari Undang-Undang ITE tersebut? Isi dari Undang-Undang ITE tersebut yang pertama mengatur tentang pelanggaran privasi. Undang-Undang ITE melarang kita menyebarkan informasi atau data orang lain tanpa izin terlebih dahulu. Yang kedua yaitu tentang kebencian. Undang-Undang ITE mengatur atau melarang kita untuk mengujar kebencian terhadap suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Yang ketiga, undang-undang tersebut mengatur tentang penyebaran konten negatif, yakni konten-konten yang mengandung unsur pornografi, sara, dan lain sebagainya. Yang keempat, undang-undang tersebut mengatur tentang cyberbullying, yaitu kita dilarang untuk merendahkan, menyakiti, atau membuat konten yang menganggap merugikan orang lain. Kemudian yang kelima tentang kejahatan komputer, bahwa setiap pengguna, setiap dari kita dilarang untuk menggunakan komputer sebagai phishing, spamming, dan juga hacking, yang itu akan merugikan orang lain. Namun sudah barang tentu undang-undang ada kelemahannya. Undang-undang ITE dalam penerapannya dianggap mengancam orang untuk untuk memberikan pendapat secara bebas. Padahal negara kita ini adalah demokrasi yang mengatur tentang kebebasan kita berpendapat, memberikan saran, kritik, dan lain sebagainya. Sebut saja nama-nama berikut yang mereka semua terjerat kasus pelanggaran Undang-Undang ITE. Entah itu pencemaran nama baik, entah itu ujaran kebencian, dan lain sebagainya. Yang mana hal ini kadang-kadang justru merugikan orang lain yang tadi awalnya adalah korban, justru menjadi tersangka.
Inilah yang dinamakan sebagai pasal karet, yang pasalnya itu isinya tidak jelas, kurang detail. Siapa saja sih yang terkena dampaknya, atau mungkin apa saja yang harusnya dijerat pasal atau seharusnya tidak. Maka mendengar, memperhatikan, membaca berbagai kontroversi yang muncul dari berbagai pihak, sebaiknya kita sebagai mahasiswa atau sebagai netizen yang baik harus ikuti aturan ITE dengan tips berikut ini. Inilah tips aman ber-ITE. Yang pertama, pastikan informasi yang kita share, kita sebarkan itu benar, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, hindari menyebarkan konten-konten yang dianggap negatif seperti pornografi yang mengandung unsur sara, pencemaran, dan lain-lainnya. Yang berikutnya, hindari melakukan tindakan yang merugikan orang lain seperti mempermalukannya, menyakitinya di dunia maya, dan juga pencemaran nama baik. Berikutnya, lindungi privasi diri kita sendiri dan juga orang lain. Jangan sampai kita menyebarkan data-data orang lain tanpa izin terlebih dahulu, dan juga kita sendiri tidak boleh atau jangan mudah menyebarkan informasi kepada akun atau orang-orang yang tidak dikenal. Kemudian gunakan internet secara bijak. Jangan sampai kita melakukan yang namanya phishing, kemudian spamming, ataupun hacking yang itu akan merugikan orang lain. Berikutnya, jangan juga menyebarkan informasi yang palsu, hoax, yang itu juga akan merugikan orang lain. Yang terakhir, kita harus ikuti aturan atau etika secara bijak sesuai dengan budaya kita sebagai masyarakat Indonesia. Nah, itulah pendapat saya tentang Undang-Undang ITE, yang mana regulasi ini memang perlu diatur oleh pemerintah agar kita semua pengguna aman, merasa dilindungi. Namun dalam penerapannya kadang-kadang memang belum sempurna. Masih banyak hal-hal yang perlu dikaji ulang agar regulasi ini tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak banyak korban yang dirugikan. Demikian, tetap kita berhati-hati dalam ber-ITE, jangan sampai kita rugikan orang lain dan juga merugikan diri sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.